Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ataupun sunnah adalah merupakan pegangan hidup kita. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita selenggarakan ini bisa memberikan masukan sehingga kemudian bisa kita pegang secara teguh apa yang telah kita pahami dari ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kajian ini yang diberi tema di balik rezeki yang halal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullah ta'ala lebih dari mencukupi, sehingga kehadiran saya yang hari ini hanya melengkapi atau bahkan mungkin mengulang dari apa yang telah disampaikan. Dalam pembahasan masalah di balik rezeki yang halal, saya ingin nukilkan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan perintah yang telah Allah perintahkan pula kepada para rasulnya.
Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah kalian dengan amal kebaikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, sesuatu yang telah kami rezekikan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rajula yutilu safara as'asa aghbara. Ada seorang laki-laki yang dia telah menempuh perjalanan, menempuh safar yang teramat jauh. Rambutnya kusut masai dan kakinya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia berucap, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun. Akan tetapi makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah makanan yang haram. Wa masrabuhu haramun. Minuman yang dia tenggak pun adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dia kenakan pun adalah sesuatu yang haram. Wa ghuzziya bil harami, dan dia berkecimpung dalam sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 1015. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, qauluhu, sabdanya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Di hadzal hadits waqafahu Allah jalla wa ala. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annahu thayyibun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Ini faidah pertama dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annahu thayyibun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Bahwa Subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala thayyibun, adalah zat yang maha baik. Di makna daripada thayyibun di sini adalah
annahu munazzahun 'anil naqaisi wal 'uyub, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala munazzah, maha suci dari segala bentuk kekurangan dan dari segala bentuk uyub, cacat celah. Ini makna dari kata thayyibun. Allah memiliki sifat yang maha baik. Artinya apa? Suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib, cacat celah. Fahuwa thayyibun fi dzatihi, maka dia Allah Subhanahu wa taala thayyib, maha baik fi dzatihi, di dalam zatnya, wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan Allah Subhanahu wa taala maha baik di dalam sifat dan asma, nama-namanya, wa fi awamirihi wa nawahihi, dan Allah maha baik di dalam segala perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, ketentuan-ketentuan yang bersifat larangan. Wa huwa thayyibun min kulli wujuhi subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha baik di setiap sisi, segala sisinya. Maha suci dia dan maha tinggi. La yatafarraqu ilaihi naqsun, dan pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak ada celah sedikit pun yang padanya ada kekurangan. Walidzalika la yaqbalu minal a'mali wal aqwali wal maqasid. Oleh karena itulah Allah tidak menerima dari amal-amal, wal aqwal, perkataan-perkataan, wal maqasid, ataupun niat-niat yang ada pada diri manusia, illa ma kana thayyiban, kecuali amal, perbuatan, perkataan dan niat tersebut baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fala yaqbalul khabitha minal aqwali wal a'mali wal maqasid, dan Allah tidak menerima sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek itu dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk niat. Maka kalau kita sudah memahami satu sifat Allah ini saja, sudah cukup bagi kita untuk senantiasa beramal, berbuat kebaikan. Manakala kita memahami satu sifat Allah ini saja, sudah cukup bagi kita untuk mengunci rapat lisan kita, kecuali berkata yang baik. Sudah cukup bagi kita untuk senantiasa berazam, berniat dengan sesuatu yang baik. Tidak terlintas sedikit pun, tidak terbetik sedikit pun di dalam pikiran kita untuk meniatkan sesuatu yang jelek kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Dengan kita memahami satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah itu adalah thayyibun. Karena apa? Karena penjelasannya, makna daripada Allah tidak menerima kecuali yang baik, artinya apa? Amal perbuatan kita harus baik, perkataan kita harus, ucapan lisan kita harus baik. Karena apa? Karena khawatir ketika lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka dengan memahami makna thayyib, kita menjadi orang yang senantiasa di dalam amal perbuatan, perkataan kita
ataupun niat kita senantiasa diliputi dengan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala naik al-kalim, yaitu perkataan. Perkataan yang bagaimana? At-thayyib, perkataan yang baik. Perkataan yang baik naik ke atas langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ucapan-ucapan yang khabith, yang jelek, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu hadis ini, akankah seorang mukmin berbuat kejelekan? Tidak akan. Seorang mukmin tidak akan terjatuh kemudian senantiasa melakukan kejelekan. Kalaupun dia sampai terjatuh, dia beristighfar dan dia kembali merujuk kepada al-haq. Sebagaimana di dalam surat Fatir ayat ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik perkataan yang baik, ucapan yang baik. Qala fa huwa la yaqbalu illa al-kalama thayyiba wal 'amala thayyiba. Artinya tidaklah Allah menerima kecuali ucapan yang baik dan amal yang baik. Wala yaqbalu minas shadaqati illa ma kana min kasbin thayyib. Dan Allah tidak menerima sedekah, tidak menerima sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik pula. Qala ammal khabithu, adapun yang jelek, fa innahu la yaqbaluh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima. Sawa'an kana khabithan, baik itu jelek dengan makna ar-radhi, yaitu dalam pengertian jelek secara zatnya, bendanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, dalam surat Al-Baqarah 267. Dan janganlah kalian memilih yang jelek-jelek, minhu tunfiquna, dan dari yang jelek-jelek itu kemudian kalian infakkan, kalian sedekahkan. Au kana khabithan fi dzatihi, atau khabith dalam pengertian zatnya. Kal maitati, seperti bangkai jelas, jelek. Wal khamri, khamr, minuman keras, ini secara zat memang jelek. Wal khinzir, babi, daging babi. Au khabithan fi maqsabihi, atau pengertian jelek itu dalam kerangka maqsabihi, amal usaha atau keuntungan hasil yang diperoleh. Seperti apa? Kariba, wariswa, wal kumar, au kimar, wa ghairi dzalik, seperti uang hasil riba, uang hasil suap, uang hasil judi, atau yang selainnya. Ini adalah dalam kaitan rizki. Sesuatu yang baik itu zatnya, atau sesuatu yang jelek itu baik itu zatnya, seperti tadi khamr, daging babi dan lain sebagainya. Atau sesuatu yang jelek itu karena pola usaha, uang tersebut atau rezeki tersebut dihasilkan dari upaya yang jelek, seperti dari amalia riba, riswah, sogok menyogok, atau perjudian dan yang selainnya.
fal khabithu, maka yang jelek ini imma ayyakuna khabithan fi dzatihi, baik dalam pengertian khabith jelek secara zatnya, wa imma ayyakuna khabithan fi maqsadihi, ataupun jelek dalam pengertian dari hasil usaha, wa tariqil husuli alaih, dan jalan yang ditempuh untuk mencapai rizki tersebut. Famahma tasaddaqal insanu min kasbin khabith, maka apapun bentuknya yang namanya jelek itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetap dikatakan sebagai yang khabith. Fa inna Allah la yaqbaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima yang demikian ini. Wa kadzalika la yaqbalul amal, demikian juga Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang illa idza kana thayyiban, kecuali apabila amal perbuatan seseorang itu baik. Minkas bimana ayyakuna khalisan liwajhillahi azza wa jal. Makna daripada amal yang thayyib itu adalah amal yang khalis, yang ikhlas, liwajhillahi azza wa jal, dalam rangka untuk wajah Allah azza wa jal. Laisa fihi syirkun wala riya'un, amal tersebut bukan dalam rangka perbuatan syirik, bukan didasari oleh kesyirikan, dan bukan didasari oleh adanya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Wa yakuna shawaban, dan amal yang baik itu adalah amal yang selaras ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaras dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'atun, bukanlah amal itu karena didasari oleh bid'ah, wala khurafatun, dan bukan pula amal itu dilandasi oleh khurafat, kisah-kisah dongeng, hayalan. Wa innama huwa ala waqfi sunnah, akan tetapi amal itu didasari oleh keselarasan di atas as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang disebut dengan al-amal thayyib, amal yang baik. Fahadha huwal amalu thayyib, dan inilah yang disebut dengan amal yang baik. Alladzi yataqabbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, yang amal itu yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal qaul, demikian juga ucapan at-thayyibu yang baik, min zikrillah, termasuk ucapan yang baik itu adalah berzikir kepada Allah. Tasbih wa tahlil wa takbir, seperti bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan Allahu akbar. Wa kadzalika thayyibu minal amri bil ma'ruf, demikian juga kebaikan termasuk di antaranya adalah memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Wa nahya 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan kemungkaran. Wa da'wati ilallah, dan menyeru seseorang, menyeru manusia agar berada di atas jalan Allah. Wa nasihati, dan memberi nasihat. Kullu hadza minal kalimat thayyib, dan ini semua termasuk minal kalim, yaitu dari pernyataan ataupun ucapan yang baik. Alladzi yataqabbaluhu Allah, yang Allah akan menerima ucapan seseorang tersebut. Wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengangkatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik itu terangkat, artinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah berada di atas langit sana. Maka perkataan yang baik, amalan yang baik, dia akan terangkat ke atas langit. Qala amal qaulul khabith, adapun perkataan yang jelek, fa innallaha yarudduhu wa yabghaduhu, maka sesungguhnya Allah menolaknya dan Allah membencinya. Minal kadhibi wal ghibah wal namimah wasyatmi wal qawli zur wa syahadati zur. Seperti apa perkataan yang jelek itu? Seperti berdusta, wal ghibah, membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, wan namimah, mengadu domba, wasyatmi, mencela, mencaci maki orang lain, wal qawli zur, berkata tidak jujur, wa syahadati zur, melakukan persaksian palsu, wa jami'il aqwalil khabithah, dan seluruh ucapan-ucapan yang tergolong jelek yang lainnya. Wasyirki wal kufri, seperti ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran, kulluha aqwalun khabithatun, semuanya itu adalah ucapan yang jelek. La tartafi'u ila Allah azza wa jal, maka ucapan-ucapan yang jelek itu tidak akan terangkat ke atas langit sana, wala tuqbal, dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa tayyiban, at-tayyibu min kulli syai', yaitu baik dalam segala hal, baik dalam perbuatan, ucapan ataupun niat. Yakhruju bidzalika ma kana khabithan, di luar daripada semua itu adalah sesuatu yang jelek. Fa inna Allah jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala tidak akan menerimanya dan akan menolak amalan-amalan yang jelek tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan terhadap para rasulnya. Fadalla ala annal mursalina wal mu'minina ma'muruna wa manhiyuna. Ini menunjukkan bahwasannya al-mursalin, para rasul Allah, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, mereka adalah makhluk Allah yang diperintah dan makhluk Allah yang mendapatkan ketetapan pelarangan. La annahum yaf'aluna aw yaquluna syai'an min tilqa'i anfusihim, dan sesungguhnya mereka tidaklah mengerjakan suatu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan dari lisannya dari apa yang berasal dari dirinya sendiri, berasal dari diri mereka sendiri. Au min mustahsanati uqulihim, atau dari anggapan-anggapan yang bersifat baik dari pikirannya. Ini manusia. Jadi manusia dan para rasul Allah itu adalah mereka termasuk makhluk yang mendapatkan perintah untuk melakukan satu perbuatan. Para rasul dan hamba-hamba Allah yang beriman ini melakukan satu perbuatan bukan atas dasar apa yang muncul dari akalnya atau anggapan-anggapan baik menurut dirinya. Sebab anggapan baik menurut seseorang belum tentu itu baik bagi Allah dan Rasulnya, belum tentu. Qala wa inna ma yaf'aluna ma yu'maruna, akan tetapi para rasul dan orang-orang beriman itu mereka berbuat berdasarkan apa yang diperintahkan kepada mereka.
wa yatrukuna ma nuhu anhu, dan meninggalkan satu amal perbuatan atas dasar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, maka apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka hendaklah kalian mencegahnya, tidak melakukannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat ke-7. Qaum ma'muruna wa manhiyuna min qibalillahi jalla wa ala, maka para rasul dan hamba-hamba yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang diperintah dan orang-orang yang diberi ketetapan dilarang. Ya, artinya pelarangan itu dari Allah dan Rasulnya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahum kullahum ibaduhu, karena sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yasbiqunahu bil qawli, tidak boleh mendahului ucapannya. Wala yataqaddamuna baina yadillah wa rasulihi biqawli aw bifi'lin, dan tidak boleh pula mendahului Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wa innama, sesungguhnya para rasul dan hamba-hamba yang beriman, yattabi'unal awamira, mereka mengikuti perintah-perintah Allah. Fala yaf'aluna illa ma amarallahu bihi, dan tiadalah mereka berbuat kecuali atas dasar apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Wala yatrukuna illa ma nahallahu anhu, dan tidaklah dia meninggalkan satu perkara kecuali atas dasar apa yang telah Allah larang baginya. Li'annahum ibadun, karena sesungguhnya para rasul dan hamba-hamba yang beriman itu adalah hamba-hamba Allah. War rusulu ibadun, para rasul adalah ibad, yakni hamba-hamba Allah. Wal malaikatu ibadun, dan para malaikat adalah hamba-hamba Allah. Walau kanu bimanzilatin azimatin, meskipun kedudukan malaikat itu pada kedudukan yang agung, yang besar. Wa jalalatil qadri, dan memiliki kadar yang mulia, para rasul dan malaikat. Lakinnahum, akan tetapi mereka para rasul dan malaikat ini ibadun, tetap kedudukannya sebagai hamba-hamba Allah. Yattabi'una awamirallahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengikuti terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Qala, maka disebutkan amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, thumma dzakara syahida wad dalila ala dzalika, kemudian Allah menyebutkan inti permasalahan, dalil atas yang demikian ini. Fallahu amaral mursalina biqaulihi ta'ala, yaitu Allah memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah oleh kalian, minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan berbuat atau beramal solehlah. Qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik. Maknanya apa? Maknanya minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, maknanya adalah minal halali, yaitu dari yang halal. Dari yang halal. At-thayyibu, makna dari at-thayyibu wal halalu. Makna thayyib adalah al-halal, halal. Wal khabithu huwal haramu. Adapun al-khabith, sesuatu yang jelek, adalah al-haram, sesuatu yang haram. Wallahu amara bil akli, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan makan
minat thayyibat, dari sesuatu yang baik-baik, ai minal mubahat, artinya dari sesuatu yang dimubahkan, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naha 'anil akli minal haram wal khaba'ith, dan melarang hamba-hambanya untuk makan dari sesuatu yang haram dan yang jelek-jelek. Summa dzakara ma yatarattabu 'ala aklil halal, kemudian Allah berfirman dengan melanjutkan tentang makanan yang halal dan akibat dari makanan yang halal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'malu sholiha, dan beramallah kalian dengan amal kebaikan. Fa'aklul halal, ini penting. Fa'aklul halal, makanan yang halal, yu'inu 'alal amali sholih, akan memfokuskan seseorang, akan mengarahkan seseorang, menjadikan seseorang mendapatkan kepastian untuk bisa melakukan amal kesolehan. Wa yaj'alul amala sholiha mutaqabbalan, dan kemudian menjadikan amal soleh itu menjadi amal yang diterima. Wa ammal aklul haram, adapun makanan yang haram, fa innahu yusabbitu wa yukassilu 'anil amali sholih. Maka makanan yang haram yang masuk ke dalam diri seseorang, fa innahu yusabbitu wa yukassil, maka makanan itu akan menjadikan seseorang lemah, wa yukassil, dan malas, 'anil amali sholih, untuk berbuat soleh, berbuat kebaikan. Wa yukhidhu lil insan, maka akan menjadikan seseorang itu menjadi rendah derajatnya. Karena apa? Tidak beramal soleh. Apa sebabnya tidak beramal soleh? Makanan yang dia lahap adalah makanan yang haram. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, walidzalika, karena itulah tajidul ladzina ya'kuluna al-haram, engkau akan dapati orang-orang yang makan dari barang-barang yang haram. Wa yaktasibunal haram, dan engkau akan dapati orang-orang yang dia berusaha di bidang yang haram. Min ab'adin nas 'anit ta'at, engkau akan dapati orang tersebut jauh dari ketaatan. Malas untuk berbuat taat, malas untuk ibadah. Kenapa? Di antaranya adalah makan dari barang yang haram, berusaha dari tempat usaha yang haram. Sehingga apa? Sehingga orang ini jauh sekali dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Orang ini jauh sekali untuk melakukan wa'anil ibadat, melaksanakan peribadahan, malas. Untuk ibadah malas, untuk melakukan ketaatan malas. Sebabnya karena apa yang menjadi sumber tenaga dia dari sesuatu yang haram. Ini kalau kita mau menghubungkan korelasi antara makanan yang haram dengan aktivitas manusia. Ada korelasinya. Apa dasarnya? Yaitu dari pernyataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ada hubungannya antara makanan yang haram dengan aktivitas manusia. Qala wa aqsalin nasi 'anis shalawat, maka orang ini pun akan menjadi malas menunaikan salat. Menunaikan salat. Li'annal harama saqula fi butunihim wa qulubihim. Karena apa? Karena barang-barang yang haram, makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, memenuhi, memberati perut-perut mereka, memenuhi dan memberati hati-hati
mereka. Ini apa? Kalau dikaitkan dengan judul apa? Di balik rezeki yang halal apa? Orang menjadi nasat, jadi jihad. Kan begitu? Kalau dia memakan sesuatu yang halal, dia akan jihad. Jihad apa? Jihad ketaatan, jihad ibadahnya, jihad beramal kebaikan. Kan begitu? Nah, ini di balik rezeki yang halal. Ya. Kalau yang masih bujang, jihad. Cari istri yang soleha, calon istri yang soleha. Kan begitu? Nah, kalau makanannya yang jelek, ya tak ketemunya saja. Kan begitu. Ini pengaruh makanan, pengaruh rezeki yang halal dan pengaruh rezeki yang haram. Subhanallah. Penjelasannya sedemikian gamblang. Bagaimana dampak rezeki yang halal dan haram tersebut. Qala fakassalahum an ta'ati, maka orang-orang yang dipenuhi dengan sesuatu yang haram itu tadi, maka dia pun menjadi malas an ta'ah, dari ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bi khilafil ladzi yataghadza bil halal, berbeda dengan orang yang asupan yang masuk ke dalam dirinya itu dengan sesuatu yang halal. Wa yataharral halal, dan dia memilih asupan yang dia makan itu adalah dengan sesuatu yang dia pilih dari sesuatu yang halal. Fa inna dzalika yu'inuhu ala ta'atillah, maka yang demikian itu akan mengarahkan dirinya untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yulyinu qalbahu wa yuraqqitu, dan hatinya pun akan lembut, hatinya pun akan lunak kalau asupan yang dia makan, yang dia minum adalah sesuatu yang dari hasil atau zatnya sesuatu yang halal. Maka hatinya pun akan lembut, akan lunak. Kalau hati yang lembut, hati yang lunak, dia akan mudah untuk menerima ayat-ayat Allah. Dia akan mudah untuk menerima sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan saja tanah yang gembur. Tanah yang gembur, kalau kita tanami, akan tumbuh tidak? Tumbuh. Berbeda dengan tanah yang keras, kita tanami biji padi, itu akan tumbuh. Sama hati yang lunak, hati yang gembur. Kita sirami ayat-ayat Allah, kita sirami sunnah-sunnah Nabi, akan diamalkan atau tidak? Akan tumbuh menjadi amal perbuatan. Itulah hati yang layyin, hati yang lembut. Qala qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian perbuat. Wa fi hadza tahdzirun lil insan, dan ayat ini menjadi tahzir, peringatan bagi manusia, ayyuhilla bi'amalihi aw yatadhahara bil amali wal ikhlasi wa batinuhu bi khilafi dzalik, agar dia menyembunyikan amalnya. Ini menjadi tahzir, peringatan bagi manusia. Saat manusia itu menyembunyikan amalnya, maka Allah Maha mengetahui. Inni bima ta'maluna alimun. Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya aku ini Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Ini menunjukkan Allah Maha mengetahui terhadap amal-amal yang kita sembunyikan. Dan Allah pun mengetahui terhadap amal-amal yang kita nampakkan. Allah mengetahui keikhlasan. Amal yang disembunyikan ikhlas atau tidak, amal yang dinampakkan ikhlas atau tidak, Allah
ya, mengetahuinya. Demikian juga amal-amal yang berada di dalam batin kita semuanya Allah mengetahui. Fa innallaha ta'ala alimun, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bima huwa alaih, ya, maka Allah mengetahui dengan apa-apa yang dikerjakannya. Ini sudah jam 2. Sampai jam berapa kita? Sudah selesai. Padahal inti pembahasannya di doa orang yang sedang safar itu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya itu. Masih 2,5 lembar lagi. Mungkin sekitar 1,5 jaman lagi. Tapi anak yakin sudah tidak bertahan ini. Sudah lapar siang hari begini. Gitu. Baik, ini kajian biasa selesai jam 2. Masih ada 5 menit lagi. Baik. Qala wa qawluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian perbuat. Yatadammanu syai'an, meliputi 2 hal. Al-awwal, annal insana la yakhsha ayyabi'a lahu syai'un minal amali. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah dia takut menyia-nyiakan baginya sesuatu dari amalnya. Wala annallaha yansahu au yatrukuhu, dan tiadalah sesungguhnya Allah lupa terhadap dia atau meninggalkan dia. Fajami'ul hasanat was-sayyi'at ya'lamuha Allah Ta'ala. Maka seluruh amal kebaikan, seluruh amal kejelekan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Wa yufsiha wa yaktubuha li sahibiha, dan seluruh amal kejelekan, amal kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung dan dicatat bagi setiap pelakunya. Sawa'an kanat hasanatan aw sayyi'atan, baik itu amal jelek maupun amal kebaikan. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, asani, annallaha jalla wa ala, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi, la yankhadi'u bi dhawahiril batilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah tertipu dengan sesuatu yang bersifat zahir, tetapi dia itu batil, tidak akan tertipu. Wa zukhrufi wa tazwir, dan Allah tidak akan tertipu dengan hiasan-hiasan ataupun sesuatu yang menghiasi. Wa innama ya'lamul haqa'iq Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hakikat dari amal perbuatan manusia. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hakikat orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rizkikan bagi kalian. Hadza amrun minallahi jalla wa ala, dan ini adalah bentuk perintah dari Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Bil akli minat thayyibat, diperintah untuk makan dengan sesuatu yang baik-baik. Wahya al mubahat, dan itu adalah sesuatu yang mubah hukumnya. At-thayyibu fi dzatihi wa thayyibu fi maqsadihi wal husuli alaih, baik itu dalam sisi zatnya ataupun baik dalam cara memperolehnya, cara menghasilkan makanan tersebut. Faqauluhu kulu, maka firman Allah yang berbunyi kulu, makanlah oleh kalian. Hadza amrun, ini adalah bentuk perintah. Kulu adalah bentuk fi'il amr. Ini merupakan bentuk perintah
Allah Subhanahu wa taala. Ada amrun min Allah taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bi ibahati thayyibati lana, dari apa-apa yang sifatnya mubah bagi kita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan telah dihalalkan bagi kalian sesuatu yang at-thayyibat, sesuatu yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan telah diharamkan atas mereka sesuatu yang jelek. Surat Al-A'raf ayat 157. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum, yatadammanu an-nahya an aqlil khaba'ith. Ini meliputi larangan bagi hamba Allah untuk memakan sesuatu yang khaba'ith, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Fahada fi rabb, dan ini adalah bantahan alal ladzina yuharrimuna thayyibat, terhadap orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang baik, bizamihim, dengan keyakinan yang ada pada mereka, anna hadza minal ibadati, karena sesungguhnya ini adalah termasuk ibadah. Wa yadhunnuna, dan mereka menyangka, anna fi tarkiha ajran, meninggalkan makanan-makanan yang baik itu atau rezeki yang baik-baik tersebut, ajran, akan mendapat pahala. Siapa ini? Siapa ini? Kalangan sufi. Sufi kan mengharamkan yang baik-baik. Jangan makan daging, ya kan? Jangan minum susu. Bila perlu minum airnya yang mentah-mentah. Artinya yang mentah itu yang kotor pun tidak apa-apa. Ini dalam rangka apa? Zuhud katanya. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Mereka mengharamkan sesuatu yang thayyibat, sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik ini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang sufi, mereka yang bergelut di kalangan thariqah sufiyah ini, menahan diri untuk tidak makan makanan yang baik-baik tersebut. Dalam rangka apa? Mengamalkan ilmu zuhud yang sebetulnya itu ilmu judak. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kasufiyah, seperti orang sufi. Wal mutazahhidah, orang yang suka berzuhud. Wa hadza min takalluf, dan ini adalah sikap yang berlebih-lebihan, takalluf, melampaui batas. Ya. Lianna Allah amara bil aqli minat thayyibat, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan apa? Untuk makan at-thayyibat, sesuatu yang baik-baik. Apa perintahnya? Kulu min thayyibat. Kulu ini perintah atau tidak? Perintah, fi'il amr ini. Ini fi'il amr. Ini perintah Allah, min thayyibat. Makan dari sesuatu yang baik-baik. Jadi kalau ada daging makan. Istilahnya makan apa? Boleh makan seadanya, boleh. Boleh kita makan boleh seadanya. Adanya bebek goreng, ya kita makan seadanya. Adanya susu, kita minum seadanya. Adanya ikan bakar, ya kita makan. Namanya makan seadanya. Adanya ikan bakar, adanya ayam panggang, ya kita makan seadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan yang baik-baik. Li'anna Allah amara bil akli, karena sesungguhnya Allah memerintahkan
kepada kita, kepada manusia untuk makan minat thayyibat, dari sesuatu yang baik-baik, wal mustaladzat, dan dari sesuatu yang lezat-lezat. Masya Allah. Wa thayyibu yashmalu thayyibat, dan thayyib ini meliputi at-thayyib, sesuatu yang baik, alladzi huwa ghairu khabithin, yaitu sesuatu yang bukan sesuatu yang jelek. Wa yashmalu thayyib, termasuk yang thayyib itu juga alladzi huwal mustaladdu minal luhumi wal fawaqih, yaitu sesuatu yang lezat dari al-luhum, daging-daging, wal fawaqih, buah-buahan. Allah perintahkan ini. Wa anwa'il mut'ati thayyibah, dan segala macam kenikmatan dari yang baik, baik itu minan nisa, baik itu dari kelezatan itu adalah dari wanita, wal malazzatil mubahah, dan kelezatan lainnya yang itu adalah sifatnya mubah, jangan ditinggalkan. Kisah 3 sahabat, satu nggak mau nikah, kan begitu. Ini artinya apa? Ingin meninggalkan kelezatan dengan wanita, kan begitu. Ibadah yang paling lezat kan diantaranya nikah, kan begitu. Ini adalah bentuk sesuatu yang itu mubahat. Boleh kita untuk melakukannya. Fal insanu yatanawwalu minha wa la yaharimu nafsaha, lakin min ghairi israf. Ini catatannya. Maka hendaklah manusia berusaha untuk mendapatkan yang lezat-lezat tersebut, wa la yaharimu nafsah, dan jangan mengharamkan dirinya. Jangan mengharamkan dirinya. Lakin akan tetapi min ghairi israf, jangan sampai israf, berlebih-lebihan. Falladhi yataqarrabu ila Allah bitarkil mubahat wat thayyibat hada mutanatti'un. Adapun orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah bitarkil mubahat, dengan meninggalkan sesuatu yang mubah, makan buah-buahan yang lezat, makan daging yang nikmat, wat thayyibat, dan sesuatu yang baik, hadza mutanatti'un, ini adalah orang yang yang dulu, yang ekstrim, yang tidak benar, yang berlebih-lebihan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu mimma yassarallahu lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari apa-apa yang Allah mudahkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya'kulul lahma, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging. Wal faqihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah-buahan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatazawwajun nisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikah dengan wanita. Wa yatatayyabu bit-thayyib, dan Nabi SAW menggunakan parfum, wangi-wangian. Wa yasta'milu thayyibati alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW mengerjakan sesuatu yang baik. Ini contoh panutan. Jadi kalau mau zuhud, hendaklah bercermin kepada manusia yang paling zuhud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salafi itu harus zuhud. Jadi pakaian robek pun dibiarkan saja. Ini zuhud. Mas, zuhud bukan pakai pakaian robek. Nanti bukan hanya dirimu yang dicela, tapi agamamu yang dicela oleh orang-orang yang jahil. Kalau yang dicela manusia yang makainya masih mending. Tapi kalau orang jahil ini mencela seperti itu, oh yang ngaji di Masjid Asyifa itu toh,
Oh, pantas. Nah, agamanya, dakwahnya yang dicela akhirnya. Jadi berpakaian yang rapi, pakai jubah, yang rapi, yang enak dipandang. Ya. Panas terik, pakai jubah, pakai jaket, pakai sarung, pakai celana, ya, balapan semuanya. Orang kan lihatnya ini kok orang ini 11-12 apa bocor alus ini. Ya kalau orangnya yang dicela. Lah kalau sampai jubahnya yang itu adalah syiar Islam, ini kan akhirnya tidak baik bagi dakwah, kan begitu. Maka kalau pakai sarung yang rapi, baju koko yang rapi, kan begitu. Sehingga orang melihat, oh begini toh profilnya salafi, masya Allah, tidak rugi anak gadis saya diserahkan kepada seorang salafi. Nah, begitu. Ya apa ya? Jawabannya 2 itu ya iya. Baik, ini sudah dibatasi. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang dibalik rezeki yang halal. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah khazanah keilmuan kita, menambah khazanah keislaman kita, sehingga kita bisa beramal dengan ilmu yang kita dapatkan pada pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Al-ilmu nafi' huwal hidayah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah hidayah. Itu adalah al-huda, petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.